Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahidi Rifki Anugrah dengan NIM terakhir 070 dari kelas TI 2021B dengan matkul jaringan komputer. Kali ini saya akan mempresentasikan sejarah internet. Pengertian internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network ini memungkinkan kita berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Munculnya internet telah mengubah cara orang berkomunikasi dan menghilangkan hambatan komunikasi. Berkat internet, orang dapat langsung berbagi foto, memposting berita, dan mengobrol dengan teman, keluarga, atau teman di seluruh dunia tanpa kesulitan. Pada Oktober tahun 1969, para peneliti dari Universitas California di Los Angeles atau disingkat dengan UCLA sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama sehingga menjadi login. Kesuksesan pengiriman data yang dilakukan pada penelitian tersebut telah berhasil melahirkan sebuah proyek yang diberi nama Advanced Research Project Agency Network atau disingkat ARPANET. ARPANET sendiri akan dikembangkan dan ditunjukkan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sejak itu, sistem yang awalnya hanya digunakan untuk mengirimkan kode biner telah berkembang hingga akhirnya pada tahun 1981, jaringan ARPANET berhasil menghubungkan sekitar 231 komputer. Pada tahun 1971, orang dari Amerika Serikat yang bernama Ray Tomlinson untuk kali pertama mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Bakat pengiriman surat elektronik tersebut dicetuskanlah penggunaan simbol @ dalam alamat surel. Hingga sekarang, simbol @ sebenarnya digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Pada tahun 1970, Robert Kahn bersama Vinton Cerf mencoba mengembangkan TCP atau IP, atau disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP ini sendiri akan sangat memungkinkan dalam melakukan pertukaran data. Tentu saja bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tapi pada jaringan yang berbeda sekalipun. Hingga saat ini, penggunaan TCP atau IP masih digunakan oleh banyak perangkat. ARPANET sendiri berhasil melakukan adopsi terhadap teknologi ini tepat pada 1 Januari 1983. Hal ini pada akhirnya juga memungkinkan hubungan dengan beberapa jaringan komputer lain, misalnya seperti universitas. Ditemukannya cara untuk menghubungkan antar jaringan ini dapat menjadi poin utama bahwa wujud internet yang kita kenal dimulai dari sini. Pada 12 Maret 1989, tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN atau Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir berhasil mencetuskan WWW. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Pada tahun 1990, Robert Shillelagh dari Belgia datang untuk membantu tim Berners-Lee dalam melakukan pengembangan usulannya. Penemuan ini sendiri mengacu pada 2 pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website dan protokol pertukaran hypertext HTML untuk memungkinkan penggunaan meminta dan menerima laman yang diinginkan. Sistem ini pada akhirnya disebarluaskan pada April tahun 1993, kemudian semakin diterima oleh banyak orang dan populer seiring rilisnya Mosaic pada bulan November di tahun yang sama. Mosaic sendiri merupakan situs pencari atau lebih dikenal dengan search engine pertama di dunia. Jumlah situs yang dapat diakses pada Mosaic awalnya hanya
ada beberapa juta di awal 1990. Akan tetapi seiring waktu kemudian meledak menjadi 400 juta tepat pada tahun 2000. Pada tahun 1993, internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Setelah mulai populernya search engine mulai memasuki abad ke-20, tepatnya pada tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Jejaring sosial ini pertama kali dibuat pada tahun 2003. Setahun kemudian, seseorang yang sangat kita kenal baru saja membuat Facebook.com adalah Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg membuatnya sendiri. Facebook.com awalnya bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa di Harvard. Namun, seiring berjalan waktu dan perkembangan internet, Facebook lambat laun tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna hingga sekitar 2,3 miliar orang di seluruh belahan dunia. Sementara itu, pada tahun 2007, Apple juga berhasil mengguncang dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. iPhone sendiri memulai tren ponsel pintar yang kita kenal dan selalu kita gunakan saat ini. Kemudian selama 10 tahun saja, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat secara pesat yang awalnya dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Perkembangan internet. Setelah membahas pengertian dan sejarah internet dari pembentukannya hingga saat ini, pada bagian ini kita akan mulai membahas tentang perkembangan internet di dunia. Seiring waktu, internet telah berkembang dan masih berubah menjadi lebih baik dalam hal jangkauan, transmisi, kecepatan, dan penggunaannya. Sementara itu, berdasarkan transmisi paket data yang digunakan, saat ini proses transmisi data yang dilakukan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat daripada beberapa tahun sebelumnya. Kemudian, apabila dilihat dari segi kecepatan, banyak dari industri teknologi yang melakukan inovasi pada beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru saat ini yaitu 5G. Pengembangan teknologi informasi hampir selalu mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya banyak perubahan yang terjadi, mulai dari informasi, komunikasi, bahkan perangkat yang digunakan. Jika pada awalnya pengembangannya internet digunakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian militer, sekarang internet memiliki cakupan yang lebih luas, misalnya digunakan dalam bidang pendidikan, kemasyarakatan, politik, budaya, militer, komunikasi, informasi, bisnis, dan lain-lain. Sejarah awal internet masuk Indonesia. Menurut Ono Purbo, dalam bukunya tentang teknologi informasi dan komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai paguyuban network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terdapat pembangunan internet di Indonesia antara lain yaitu M. Samlik Ibrahim, Suryono Aji Suwetmarta, Muhammad Ihsan Ruby Subiakto, Putu Firman Siregar, Andri Indrayanto, dan tentunya Ono Purbo. Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sehingga sekitar tahun 1992 hingga 1994. Setiap tokoh tersebut hampir semuanya menyumbangkan keahlian dan semangatnya untuk pembangunan jaringan komputer dan internet di Indonesia. Perkembangan internet. 1. 1969 ARPANET dibentuk. Yang kedua, pada tahun 1971 email ditemukan. Ketiga, 1982 TCP dan IP dibentuk. Yang keempat, 1993 didirikannya internet untuk melayani pendaftaran nama domain. 5. 2003 terbentuknya banyak website, contohnya Facebook. Yang keenam, tahun 2017 jumlah website sudah mencapai ratusan juta. Kelebihan internet. Berikut ini adalah kelebihan dari internet yang dirasakan oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Akses informasi yang mudah dan cepat. Kelebihan pertama dari internet adalah kemampuannya untuk mengakses informasi
dengan mudah dan cepat. Semua orang dapat mengakses informasi tentang segala hal dari seluruh wilayah di dunia dengan internet. 2. Mempermudah kegiatan pendidikan. Kelebihan kedua dari internet adalah kemudahan kegiatan pendidikan. Dengan internet, seorang mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan tidak hanya dari guru, banyak buku atau bahan bacaan yang tersedia di internet. Yang ketiga, media hiburan. Selain kemudahan pendidikan, kelebihan internet lainnya adalah dapat berperan sebagai media hiburan. Anda dapat menonton video, mendengarkan musik, atau bermain game melalui berbagai platform di internet. Kekurangan internet. Berikut ini adalah kekurangan dari internet yang dirasakan oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut. 1. Pencurian data pribadi. Kekurangan pertama dari internet adalah mudahnya pencurian data pribadi. Seperti yang kita semua tahu, menggunakan internet memungkinkan peretas mencuri informasi pribadi Anda, seperti nama dan alamat Anda. 2. Kecanduan. Kekurangan internet selanjutnya adalah membuat kalian jadi kecanduan. Ini biasa terjadi di kalangan generasi muda yang sebagaimana besar aktivitasnya menggunakan internet. Apabila tidak dibatasi oleh waktu penggunaan internet, maka dapat menghabiskan waktu yang terlalu banyak. Hal ini terjadi karena lebih asik dan menikmati layanan internet terutama sebagai sumber hiburan. 3. Rentan terhadap pornografi. Kekurangan internet juga rawannya pornografi. Hal ini dapat mempengaruhi anak-anak ketika menggunakan internet. Pasalnya, berbagai situs pornografi mudah tersebar dan mudah diakses jika penggunaan internet tidak diawasi secara ketat oleh orang tua. Kondisi ini bisa sangat berbahaya dan bisa mempengaruhi anak-anak. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.